Welcome back. Terima kasih Anda masih bersama Andi di One Pride Glory. Cinta One Pride Fight Night 45 menghadirkan berbagai kemenangan luar biasa. Ada yang knockout kena pukul, ada yang lempar handuk, dan ada juga yang menang dengan teknik kuncian atau submission. Nah, kali ini tim One Pride Glory telah mengumpulkan 5 submission terbaik yang terjadi di FN 45. Ada yang menang pakai leg lock loh. Lumayan jarang juga ada yang menang pakai teknik itu kan di arena One Pride. Seperti apa sih teknik-teknik kunciannya? Yuk langsung aja kita lihat fittingnya berikut ini. Fight Night 45 telah usai dan kali ini One Pride Glory akan mengumpulkan 5 aksi submission terbaik yang ada di Fight Night 45 lalu. Di posisi kelima, ada Ahmad Sopian yang mengalahkan Rustam Hutajulu dengan teknik rear naked choke. Berawal dari sebuah takedown, Rustam yang sudah kelelahan malah memberikan punggung kepada Sopian. Dengan cepat, fighter dari sudut merah itu mengalungkan tangannya dan segera melakukan body lock dan mengencangkan kunciannya. Rustam pun segera tap out di pertengahan ronde kedua. Di ronde pertama kedua saya ambil RNC gagal karena emang tangan dia duanya masih aman, masih bisa megang. Ronde kedua saya ganjel pakai guard saya kan dia nggak bisa apa-apa. Karena saya mikir kalau saya cobain terus kayak gitu kalau nggak ada perubahan sama aja. Makanya saya coba di ronde 2 saya pakai perubahan, saya ganjel tangannya. Makanya dia nggak bisa apa-apa. Saya pengen bel. Berarti itu arahnya ke Billy, iya. Saya pengen bel. Saya tujuan saya mau masuk One Pride, saya pengen jadi juara di strawweight. Dari awal saya masuk One Pride, saya pengen jadi juara di kelas strawweight, gitu aja. Di posisi keempat ada mantan atlet MMA Indonesia yang kini sudah bertransformasi menjadi fighter profesional di One Pride, Randy Anjarkusuma. Randy yang awalnya sukses melakukan takedown malah terjepit dengan guillotine yang dilakukan Arfan. Tapi berkat kejeliannya, Randy berhasil lepas dan melakukan counter attack. Arfan yang berusaha escape dari cengkraman Randy malah berbalik dan memberikan punggungnya. Hal ini segera dimanfaatkan Randy dan dia juga berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya di One Pride dengan rear naked choke. Dan rencana mau ajak coba striking kan. Nah, tapi saya ngelihat ada peluang, ya udah saya take down aja. Nah, pada saat saya take down, rencana saya mau ngambil triangle dari posisi full mount, tapi dia langsung ngasih back, ya udah langsung kita ambil RNC aja. Di posisi ketiga ada namanya Aditya Ginting. Fighter yang baru saja turun kelas ini sukses di laga debutnya di kelas baru. Berawal dari pergulatan di ground fight, Aditya terus berusaha mengunci sambil terus memberikan damage dengan pukulan dan juga elbow. Stallone yang berusaha lepas akhirnya berhasil berdiri. Bahkan fighter berambut kuning ini mampu melakukan backslam. Namun tangan Aditya sudah terlanjur terkunci di leher Stallone dan tidak perlu waktu lama sebelum akhirnya Stallone melakukan tap out dan takluk dengan teknik rear naked choke. Di posisi kedua, ada satu lagi mantan atlet MMA Indonesia yang baru melakukan debut di arena profesional, Budi Setiawan. Budi yang fasih bergulat ini menyerang John Girsang dengan takedown dari awal laga. Setelah berhasil berada di posisi side mount, Budi dengan mudah mengontrol pertarungan. Dan akhirnya, dengan kejelian yang luar biasa, Budi mendapat tangan kiri sang lawan dan menguncinya dengan teknik Americana yang sangat baik. Budi pun mendapat kemenangan perdananya di laga debutnya. Untuk kuncian kemarin sebenarnya aku bisa langsung finish,
Cuman aku kan iya Bang ya, belum terbiasa dengan kunci-kuncian, jadi pas tak kunci pertama itu udah bunyi kretek-kretek, jadi aku agak riskan lah Bang, soalnya kan baru pertama dan juga barat kalau bahasa Jawanya itu belum tegel lah, jadi tak perlahan aja, jadi supaya dia agak terlalu fatal juga. Salah satu teknik yang jarang dikeluarkan di mixed martial art leg lock akhirnya bisa terlihat di arena One Pride di Fight Night 45. Andreas yang awalnya begitu mendominasi ground fighting kontra Mustajib, akhirnya malah harus kalah berkat kejelian Mustajib. Ketika Mustajib sedang diserang dengan ground and pound, dia berusaha melepaskan diri dengan menendang. Setelah sukses menjatuhkan Andreas, Mustajib dengan jeli mampu mengunci pergelangan kaki Andreas dan sukses melakukan leg lock perdana di tahun 2021 di arena One Pride. Kenapa kebanyakan mereka yang melakukan serangan gagal? Karena mereka tidak menjaga posisi yang baik, terlepas. Kenapa yang dikunci atau dicekik kebanyakan kena? Karena mereka buru-buru untuk escape. Begitu dia escape, dia melupakan defense. Sebenarnya niatnya bagus untuk cepet nyari submission, tapi kembali lagi kuncian itu nggak bisa submission itu atau kuncian itu tidak bisa didapatkan kalau tidak mengontrol atau mencari posisi yang lebih baik dulu. Jadi cari posisi, ada yang bilang dalam istilahnya di grappling industry itu bilangnya kayak position over submission. Jadi posisinya dulu dicari, angle-nya dapat, udah pas, dan baru kita cari submission-nya. Tips saya untuk mereka yang mau melakukan kuncian ataupun cekikan, satu hal yang perlu diingat, melakukan maintain position atau menjaga posisi dengan baik sebelum melakukan cekikan atau kuncian. Setelah bisa mengendalikan lawan dengan baik atau menguras tenaga lawan dengan baik, baru lakukan kuncian. Nah, berbalik ya, sekarang sebaliknya kepada lawan-lawan yang sedang didominasi, mereka mesti berjaga ya, tidak hanya buru-buru untuk melepaskan diri, bukan melakukan escape dulu, bukan melarikan dulu, tapi yang terpenting adalah defense dulu, bertahan dulu ya. Begitu mereka sudah bisa bertahan, baru mereka mengambil momentum. Mengambil momentum sangat penting untuk melakukan escape, timing yang tepat.